Jadi gini Bapak Ibu. Bagaimana sih sebenarnya kita menangani masalah COVID ini? Ya, sebenarnya ini bisa ditangani sangat simpel. Ya, cuman yang jadi masalah karena pertama terlalu banyak informasi yang kita terima, ya kan? Si A ngomong obat ini, si B ngomong obat itu, si C ngomong obat ini, semua masuk. Ya, macam-macam malam jadi masuk. Sebenarnya ini simpel, Bapak Ibu. Aslinya simpel. Kenapa saya katakan simpel? Dan kenapa saya berani mengatakan? Karena saya sudah melalui gitu loh. Ya, dan teman-teman saya juga sudah melalui. Saya bicara berdasarkan fakta yang kami lalui. Karena kami merasakan, Bapak Ibu. Jadi gini, pada prinsipnya kita kan semua tahu yang namanya virus, ya, itu dilawan dengan antibodi. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana menaikkan antibodi atau imunitas tubuh kita. Ini yang paling penting. Dengan apa? Ya, dengan asupan suplemen atau vitamin. Ini yang pertama. Kedua, karena gejala di awal ini otomatis pasti masih ringan. Ya kita obati sesuai gejala yang ada. Contoh, batuk. Ya kan? Kasih aja obat batuk. Ya, saya nggak usah sebut merek apalah. Ya, yang penting Anda kasih obat batuk. Pilek, kasih aja obat untuk pilek untuk peradangan. Ya, termasuk radang tenggorokan. Ya kan? Kasih aja obat untuk radang tenggorokan. Dan satu lagi, biasanya panas. Kasih aja paracetamol. Ya, itu adalah pengobatan standar di awal yang wajib Anda ketahui. Pokoknya kalau panas ya sudah minumin paracetamol. Kalau batuk, minumin obat batuk. Kalau pilek, minumin obat pilek. Ya, paham ya sampai di sini ya? Sederhana kan? Nggak usah terlalu bingung dulu dengan obat-obatan yang banyak macamnya di luaran. Obati itu dulu sesuai gejalanya. Oke, baru kemudian Anda masukkan yang namanya food nutrisi atau suplemen atau vitamin yang sifatnya menaikkan imunitas tubuh. Nah, apa saja pertanyaannya? Ya kan? Saya malam hari ini Bapak Ibu memang kebetulan mewakili perusahaan Greenwood, tapi bukan berarti kalau Anda harus wajib konsumsi apa yang ada dari Greenwood. No, saya katakan. Kalau Anda di luar ada vitamin C, ya saya mulai sebut ya, ada vitamin C, ada vitamin D, silahkan. Boleh Bapak Ibu. Nggak harus dari kami, tidak. Karena kan kita butuh urgent ya, kita butuh urgent Bapak Ibu. Ya, di lapangan ini kita harus cepat menangani apa namanya kasus-kasus COVID ini. Yang jelas gini, ya, saya akan jelaskan sedikit, ya. Anda apa namanya tidak harus apa ya istilahnya tidak harus memakai suplemen dari kami, tidak saya katakan. Cuman ya kebetulan memang perusahaan Greenwood ini memiliki suplemen yang cukup amat lengkap untuk menangani COVID dan ini memang punya spesialisasi khusus Bapak Ibu. Kenapa saya katakan spesialisasi khusus? Karena kita akan lihat satu persatu ya. Saya akan cerita, Anda boleh sesuaikan nanti di lapangan Anda misalkan ketemu, Pak saya punya vitamin C, Sonsi atau merek lain apa? Ya sorry ya saya sebut nama. Boleh saya katakan, boleh, silahkan. Ya, cuman ini saya bahas kenapa ini penting Bapak Ibu ya untuk diketahui. Pertama, kita punya yang namanya dari perusahaan Greenwood ini punya yang namanya blueberry konsentrat yang warna kotak merah gede ini Bapak Ibu. Ya, ini minuman sari buah rasa blueberry. Ya. Kenapa blueberry? Jadi gini, saya informasikan sedikit Bapak Ibu. Buah blueberry ini pertama tidak ada di Indonesia ya. Ini hanya ada di terbanyak itu ada di Amerika dan Amerika Utara, di Kanada. Ya, makanya orang-orang Amerika nih sekarang sudah mulai berani lepas masker nih Bapak Ibu. Kalau Anda perhatikan, ya. Selain vaksin sudah masuk, mereka ternyata punya satu buah yang namanya blueberry nih. Ya, kenapa blueberry? Karena blueberry ini merupakan buah dengan tingkat antioksidan tertinggi di dunia dibandingkan semua buah yang lain. Ini buah loh Bapak Ibu. Kalau Anda punya buahnya, misalkan Anda mau beli buah blueberry silahkan, nggak apa-apa. Anda konsumsi semakin banyak semakin bagus. Ini ada tingkat antioksidannya kalau Anda perhatikan dibandingkan apel, dibandingkan apa namanya anggur, ya, dibandingkan buah beri yang lain. Ini ada manggis ya. Nah ini tertinggi blueberry Bapak Ibu. Ya dan untuk blueberry konsentrat ini, ya, itu botolan ya. Itu satu botol setara isinya 50 mili itu setara dengan Anda konsumsi 300 gram blueberry segar. Ya, dan bahan bakunya dari blueberry semak rendah di mana kadar antioksidannya tertinggi di seluruh dunia Bapak Ibu. Ya, otomatis kalau kita bicara antioksidan ada hubungannya sama vitamin C. Ya, dan di dalam di dalam buah blueberry di dalam blueberry konsentrat ini mengandung banyak sekali vitamin Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan sedikit ya.
Sebentar Bapak Ibu ya. Nah ini ya, jadi di dalam satu botol blueberry konsentrat ini ya, ini mengandung 300 gram buah blueberry ya, di mana di dalamnya terdapat vitamin A, vitamin C, vitamin E, kalium, besi, zinc, asam amino, protein, flavonoid dan lain sebagainya. Buah dengan kandungan antioksidan tertinggi. Ya, jelas ya. Kalau kita COVID kita butuh vitamin-vitamin ini, nggak bisa nggak Bapak Ibu. A, C, E itu sangat dibutuhkan, terutama C ya. C ini antioksidan tertinggi. Kita tahu C ini untuk membooster imun tubuh kita, ya, untuk menaikkan antibodi dalam tubuh kita. Itu kita butuh vitamin C. Ya, yang kedua ada yang namanya blueberry juice. Kalau Anda lihat gambar di sini, ya kalau yang tadi konsentrat, kalau yang ini blueberry juice, Bapak Ibu. Ya, kalau blueberry juice ini mengandung antioksidan dan vitamin C juga, dan juga berperan dalam proses pembentukan antibodi dan meningkatkan kekebalan tubuh, kemudian menaikkan vitalitas leukosit dalam melawan bakteri dan virus. Jadi fungsinya adalah menaikkan fungsi sel darah putih untuk melawan virus. Paham ya? Fungsinya di sini ya. Jadi kenapa ini penting gitu loh. Yang ketiga kalsium. Nah, di dalam kalsium kita ini Bapak Ibu ini terkandung vitamin D. Ya, jadi kalau Anda sudah punya vitamin C, Anda punya vitamin D boleh Anda gunakan. Ya. Nah, vitamin D ini penting. Kenapa? Karena vitamin D ini berfungsi untuk menghancurkan replikasi virusnya supaya virus tidak cepat berkembang biak. Dan ini akan jauh lebih efektif kalau Anda berjemur, Bapak Ibu. Ya, itulah kenapa sarannya Anda harus berjemur setiap pagi. Ya, Anda berjemur plus Anda konsumsi vitamin D gitu. Ya, kebetulan di perusahaan Greenwood ini yang punya vitamin D ada di dalam nutrisi kalsium ini, Bapak Ibu. Ya, kemudian, nah ini yang perlu diketahui juga, yang namanya kolostrum. Nah ini, jadi kan saat ini lagi ngetren ya, kalau sudah parah disuruh cari, saya lupa namanya, Gamaras atau apa, itu isinya imunoglobulin, Bapak Ibu. Yang satu kali injek nilainya di atas 5 juta lah pokoknya. Saya lupa, ini untuk kasus-kasus COVID yang parah. Ya, harus masuk imunoglobulin dalam jumlah yang cukup tinggi. Nah, sebenarnya perusahaan Greenwood juga punya kolostrum ini. Ya, jadi yang namanya kolostrum ini dibuat dari susu sapi ya Bapak Ibu, diambil imunoglobulinnya. Ya, imunoglobulin ini berperan penting untuk menaikkan imunitas tubuh sebenarnya. Oke, kemudian ada yang namanya zinc ya. Kalau zinc ini memperbaiki kerusakan sel dan mukosa. Nah, untuk kasus-kasus anosmia ini bisa dibantu dipercepat dengan zinc. Ya, mukosa ini selaput lendir Bapak Ibu. Ya, karena virus COVID ini ya di awal kan menyerangnya saluran THT ya, telinga, hidung, tenggorokan. Ya, yang diserang daerah-daerah sekitar situ. Ya, kemudian yang berikutnya juga ada vitamin C tadi sudah ya, untuk kekebalan tubuh juga, untuk meningkatkan kebugaran tubuh. Nah, dan terakhir ini yang penting Bapak Ibu ya, satu hal yang penting. Yang ini memang jarang orang tahu ya, makanya Anda malam hari ini harus tahu ya. Ini informasi yang sangat berguna sekali. Yang terakhir yang namanya Greenwood Cordy Bapak Ibu. Ini dari Cordyceps. Jadi Cordyceps ini Bapak Ibu ini memang sebuah herbal ya dari Tiongkok, dari China yang unik sifatnya. Ya, bahkan kalau Anda beli di toko obat Cina, rata-rata para penjualnya udah tahu namanya cungcau Bapak Ibu. Itu mahal kalau di toko obat Cina ya. Bentuknya seperti ulat tapi ini tanaman. Ya, itu satu batang itu harganya bisa 1,5 juta. Ya ini memang sudah amat sangat terkenal untuk untuk paru-paru Bapak Ibu. Bukan itu saja fungsinya. Yang namanya Cordyceps ini sebenarnya sudah amat terkenal. Cuman karena mungkin Anda terlalu banyak informasi dari mana-mana, informasinya jadi kabur Bapak Ibu. Nah, saya kasih satu fakta ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Sebentar Bapak. Nah, nih. Kompas sudah membahas, CNN sudah membahas, bahkan Tempo sudah membahas pentingnya Cordyceps. Bahkan Cordyceps ini sudah diuji cobakan ke pasien-pasien di LIPI Bapak Ibu. Ya, di Wisma Atlet. Ya. Anda bisa lihat ya, guru besar Fakultas MIPA Universitas Brawijaya juga sudah menjelaskan. Ya, ini sudah masuk ke berbagai media, tapi banyak dari kita yang mungkin lolos pengamatannya gitu loh. Bahwa yang namanya Cordyceps ini sangat amat penting sekali untuk melawan COVID-19. Ya, kalau nanti Anda ingin tahu di mana dapatnya, silahkan hubungi pengundang Anda, Bapak Ibu. Ya.
Yang jelas kami dari perusahaan Greenwood ini punya Cordyceps. Nah, fungsinya apa? Nah, kita lihat nih, ya. Pertama, Cordyceps ini dapat menjadi antivirus, Bapak Ibu. Ya. Fungsinya sama seperti galidesivir ini, ya. Sebagai terapi lebih dari 20 jenis virus RNA termasuk corona, ya. Mekanismenya adalah menghambat sintesis RNA virus, menghambat sintesis genom virus dan menekan replikasi virus. Itu yang pertama. Kedua, kelebihan dari Cordyceps adalah mengurangi gejala sesak atau gangguan pernafasan. Ya, jadi Cordyceps ini mengandung satu zat yang namanya adenosin yang bekerja pada reseptor ADORA yang mengontrol sistem imun, sirkulasi dan respirasi. Respirasi itu pernafasan di dalam sel tubuh manusia. Oke. Kemudian yang ketiga sebagai imunoregulator dan antioksidan juga Bapak Ibu. Ya, jadi ada antioksidannya juga. Ya, dan juga untuk meregulasi sistem kerja imun tubuh. Ya, jadi Anda harus paham ya, ini nutrisi yang benar-benar dibutuhkan semua atau urgent untuk kasus COVID-19. Ya, dan nanti Bapak Ibu di terakhir ya, nanti Anda terakhir bisa melihat bagaimana cara kerja Cordyceps ini terhadap COVID-19 ini Bapak Ibu ya. Oke, saya akan buka pertanyaan terlebih dahulu untuk 5 orang penanya lagi mungkin Bu. Ya, boleh, baik. Mungkin tadi untuk Bapak Marco dulu. Silakan Bapak Marco dibuka untuk mic-nya. Halo, malam. Ya, malam. Bapak mau nanya sebenarnya. Kan saya udah vaksin. Vaksin dosis pertama. Ya. Nah, kemudian itu hari Selasa, kemudian hari Sabtunya saya mulai gejala batuk. Ini udah agak lama sih, udah bulan lalu. Jadi hari Sabtunya saya gejala batuk, jadi jeda sekitar 4 hari 5 hari ya. Nah, kemudian di hari Selasa saya antigen dan positif. Nah, udah berlangsung sekitar 2 minggu, 3 minggu dan PCR udah negatif. Nah, kemudian yang mau saya tanyakan sebenarnya untuk vaksin dosis keduanya itu nanti berpengaruh nggak ya Pak? Seperti yang tadi dibilang mesti 3 bulan dulu atau gimana gitu? Iya Pak, harus 3 bulan dulu Pak. Harus 3 bulan ya Pak? Dan ya, efektifnya 3 bulan setelah kena COVID Pak. Oke, itu lanjut dosis 2 atau? Lanjut dosis 2. Oh, jadi nggak perlu ngulang ke dosis 1 ya Pak? Nggak usah, ya. Lanjut aja dosis kedua. Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih Pak. Ya. Untuk saat ini antibodi Bapak sedang bagus-bagusnya nih, tapi tetap dijaga ya Pak ya. Iya Pak. Oke. Baik, silakan berikutnya. Untuk pertanyaan kedua bisa dipersilakan untuk Bapak Edi. Bapak Edi. Mungkin berikutnya Bu. Ini yang nanya banyak sekali nih Bu, soalnya yang angkat tangan banyak sekali nih. Iya, bentar ya. Aduh. Dokter, maaf, dokter. Ini untuk Bapak atau Ibu Lalau Bahram, silakan Bapak Ibu. Bapak ya. Lalu Bahram ya. Silakan Pak Lalu. Silakan Pak. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam Pak. Gini Dok, saya to the point aja Dok. Ya. Tadi pertama saya agak was-was gitu karena saya belum vaksin, karena vaksinnya di puskesmas masih kosong Dok. Nah, pertanyaan saya, dulu kan pada bulan November saya ikut tur ke Cina Dok, sama juga kan. Itu bulan Oktober, kemudian bulan November, kemudian Desember, Januari saya kena. Artinya waktu itu kan belum ribut masalah corona kan. Ya. Masalahnya seperti Pak Dokter jelasan tadi. Saya demam terus, kemudian keringat, nafsu makan tidak ada, tidur tidak bisa. Saya cuma dikasih paracetamol. Tapi saya konsultasi dengan Pak Tusan, saya minum Cordyceps itu sampai
8 biji. Terus kemudian saya minum juga BB Corn, vitamin C, kemudian kalsium dan BB Juice. Nah, persis 14 hari, Dok, baru saya bisa normal gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah itu kira-kira tidak termasuk COVID atau enggak? Yang pertama, Dok. Yang kedua, saya kan belum vaksin karena vaksin masih kosong. Apakah tidak bisa kita tanggulangi untuk imun sistem kita dengan produk-produk kita yang ada di Greenwood gitu kan? Karena saya khawatir, saya keliling kan ada pertemuan-pertemuan di tiap desa, kemudian juga pasien kadang-kadang datang ke rumah, saya agak was-was gitu. Terakhir, Dok, apakah kalau kita sudah vaksin atau sudah kita kena dengan COVID ini, apa menjamin kekebalan tubuh kita dengan vaksin yang sudah kita tidak akan kena gitu? Itu aja, Dok. Oke. Saya jawab ya Pak Lalu ya. Jadi sebenarnya tadi sudah sempat saya singgung. Jadi prinsipnya adalah kalau kita vaksin itu gejala yang kita akan terima itu jauh lebih ringan Pak dibandingkan kalau kita nggak vaksin. Ya. Jelas ya Pak? Saya mau tanya ini, tapi nah sebentar. Saya lanjutkan dulu ya Pak. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan Bapak yang pertama, apakah dulu itu kena COVID atau enggak, ya kita nggak tahu Pak sebelum dicek. Halo? Ya, Dok. Ya, begitu ya Pak ya? Ya. Lanjut, Dok. Ada lagi Pak pertanyaannya? Enggak. Apakah kalau kita sudah vaksin nanti sampai vaksin kedua, itu akan menjamin artinya kita kebal selanjutnya itu tidak akan bisa bukan kebal Pak. Kalau toh kena, gejalanya lebih ringan Pak. Apakah tetap bisa kena? Bisa sekali, sangat bisa sekali kena. Tapi gejalanya lebih ringan, tidak akan fatal gitu loh. Oh iya. Ya. Ya. Terakhir dok. Kalau gimana Pak? Vaksin Sinovac, AstraZeneca, dan lain sebagainya itu apa kandungan atau daya tahannya itu sama dok? Ya kurang lebihnya sama Pak. Oh iya. Ya nggak perlu khawatir Pak. Iya. Jadi sementara kita belum vaksin, kita tambah imun dengan produk-produk itu aja gitu bisa dok? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting tetap protokol kesehatan Pak ya. Tetap harus pakai masker ya. Usahakan jangan sampai lepas maskernya gitu loh. Kalau nggak kepepet. Ya kan? Oke dok, makasih banyak. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya kepada Bapak Lalau. Baik, selanjutnya kita persilakan untuk Bapak atau Ibu Aide. Ya, selamat malam. Ya, malam. Ya, selamat malam, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih untuk kesempatan ini. Luar biasa penjelasan dari Pak Dokter tadi. Tapi saya mau tanya ini, Dok. Tadi dijelaskan bahwa kalau sudah pernah terpapar ya COVID-19, untuk kemudian kena lagi itu sangat kecil kemungkinan. Tapi ini ada kasus yang terjadi di wilayah kami, seorang dokter, dia sudah pada saat COVID-19 itu baru mulai, ya, waktu itu baru ganas-ganasnya, ya. Dia sudah sempat kena, kemudian sudah divaksinasi, dan pada minggu yang lalu dia kena lagi. Kira-kira bagaimana itu dok? Mohon penjelasannya. Oke. Dan yang kedua, apakah... Mungkin saya jawab dulu ya. Nah, gini Bu. Selama seminar tadi ini 1,5 jam saya tidak mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk kena lagi, Bu. Ya. Jadi kena 2 kali ini sangat bisa sekali, jangan sangat amat bisa gitu. Itulah kenapa kita wajib vaksin. Minimal kalau kita vaksin, gejala yang berikutnya juga akan jauh lebih ringan daripada yang pertama. Apakah bisa nanti kena yang ketiga? Bisa selama coronanya masih ada. Kenapa? Karena imunitas tubuh kita rendah. Ya, jadi ini kan sebenarnya corona ini keluarga dari flu, varian dari flu sebenarnya. Kita kan kena flu itu setahun mungkin 2-3 kali, Bu. Ya. Gitu loh.
Itulah kenapa wajib divaksin, supaya kalau kena gejalanya lebih ringan. Karena tubuh kita sudah mengenali, ibaratnya kan seperti itu gitu loh. Iya. Antibodinya juga sudah terbentuk. Paham ya Bu ya? Terima kasih. Jadi bisa nggak kena lagi? Bisa. Itulah kenapa kita wajib menjaga imunitas tubuh kita. Ini nomor 1. Iya. Ya. Imun tubuh dinaikkan ini wajib nomor 1 itu. Ya. Selain dengan pola makan yang teratur, seimbang, kita berolahraga, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, dan saran saya ya kepada teman-teman kalau kena COVID ini ya, selama proses penyembuhan usahakan selalu minum air hangat. Oke. Ya. Oke, mungkin begitu Bu. Ada yang kedua tadi Bu? Iya. Yang kedua, saya ingin bertanya kaitan dengan vaksinasi yang baru sampai di anak-anak remaja ya, di anak-anak. Kira-kira produk ini bisa dikonsumsi oleh anak-anak untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Gimana? Maksud saya produk Greenwood ini apakah bisa dikonsumsi oleh anak-anak? Bisa Bu, bisa. Di atas 12 tahun aman. Untuk anak kecil. Ya. Untuk anak kecil usia berapa Bu? Kan yang divaksinasi baru dari usia, maksudnya di bawah usia yang sudah bisa divaksinasi. 12 tahun ya. Bisa nggak? Bisa, produk Greenwood ini bisa untuk anak-anak bisa. Tinggal dosisnya nanti kita sesuaikan. Oke. Terima kasih Pak Dokter. Ya, mari. Oke, Bu, sebentar ini saya potong, saya dapat inputan dari Pak Putu, katanya Pak Putu mau bicara sebentar. Silakan Pak Putu. Oke, Dok. Ada sedikit inputan. Halo Dok. Ya, silakan Pak. Ya, oke Dok. Saya sharing sebentar mengenai COVID. Kebetulan saya juga ngalamin Dok. Ini penting buat teman-teman sebenarnya, apalagi yang belum vaksin ya. Nah, saya sebenarnya juga orang yang sudah vaksin, sudah rutin minum produk, saya hampir minum produk rutin sejak Greenwood, dan saya sejak herbal, saya belum pernah kena batuk, flu, pilek sama sekali sampai selama di herbal belum pernah kena. Nah, uniknya saya beberapa hari itu keluar ya, sering keluar, saya ingin sharing sama teman-teman ya, jadi antisipasi jangan sampai kena, kalau kena itu sangat berbahaya. Nah, saya dari pola makan, saya orang yang lebih baik daripada orang lain, karena saya orang vegetarian, makan saya adalah dari sayuran doang. Nah, suatu saat saya kena beberapa minggu yang lalu, saya kena ini. Tenggorokan saya itu sakit. Tapi saya anggap ini. Kenapa? Karena saya anggap itu, karena saya rutin minum produk, dan saya nggak merasa capek, nggak merasa flu, pilek enggak, fisik masih kuat. Kalau lari 10 kilo pun masih kuat, nggak ada masalah. Nah, hari kedua yang saya kaget itu. Hari kedua itu, saya minum air. Nah, dari minum air itu, dari kerongkongan saya, sampai ulu hati itu nggak bisa masuk air. Makanya tadi ada yang mengatakan bahwa makan dia nggak bisa masuk, itu benar. Air nggak bisa masuk. Dari situ saya kaget. Dah, kok bisa ya? Artinya itu seperti ada tahanan. Saya nggak tahu itu apa, ada sampah atau apa, nggak tahu. Saya paksa masuk air agak susah gitu. Nafsu makan udah nggak ada, udah hilang. Rasa udah nggak. Ini kuat. Masih nggak ada fisik lemah, itu nggak ada. Karena saya yakin, karena saya juga rutin minum produk Greenwood hampir setiap hari. Itu saya wajib minum semua produk Greenwood, saya minum ya. Nah, kemudian di hari ketiganya itu udah makan nasi sudah kayak batu gitu. Dari kerongkongan sampai ulu hati sakit banget. Tapi nggak lemes. Kayak orang tergeletak itu enggak. Jadi betul-betul fisik masih kuat. Kemudian di hari keempat itu jam 3 pagi saya bangun. Saya bilang saya belum pernah batuk, belum pernah pilek sejak saya di herbal, nggak pernah sakit, nggak pernah demam, nggak pernah flu, nggak pernah pilek sejak saya di herbal. Sampai kemarin nggak pernah sakitnya. Nah, kemudian pada hari keempat, bulan di hari keempat, teman-teman, itu aneh, dahak itu menutup leher saya, banyak banget gitu kan. Wah, ini benar-benar COVID dah ya. Tapi saya nggak mau saya nggak bilang istri saya, kenapa? Saya kuat, saya orang kesehatan. Kalau dia tahu saya cerita, dia pasti saya nggak mau. Saya karena yakin bahwa COVID itu nggak ada obatnya, teman-teman. COVID itu obatnya adalah imunitas. Dan saya sudah sering bilang sama teman-teman bahwa di awal COVID ini akan ada virus yang lebih dahsyat, itu Delta.
teman-teman, virus ini akan keluar lagi yang lebih dahsyat banyak. Udah nggak ada lawannya, imunitas aja. Dan saya di pas hari keempat itu dahak nempel teman-teman. Saya berpikir karena anak-anak saya juga saya kasih semua minum Cordyceps, Pelusum rutin, vitamin C setiap hari. Ini juga bagus-bagus gitu. Nah pada waktu dahak itu saya nggak keluarin. Saya bilang saya makan aja biar dia masih di dalam gitu kan. Kalau saya keluarkan nanti jangan-jangan menulari anak-anak semua. Saya ambil Cordyceps, saya ambil propolis, kemudian saya minum Alakazam teman-teman, saya masukin. Habis itu hilang tidur, besok paginya udah hilang. Nah, tapi sampai hari ke-7, ke-8, ke-9 itu sudah di hari ke-7 tenggorokan udah baik, ke-9, ke-10 masih makan nggak baik, teman-teman masih daerah, tapi saya tidak pernah merasakan capek, lemas dan sebagainya. Nah, itu yang saya alami teman-teman. Maksud saya sharing di sini apa? Teman-teman mulai hari ini tetap minum Greenwood, perkuat imunitas, walaupun Anda sudah vaksin, dia tidak bisa menjatuhkan kita teman-teman. Ini kan perperangan antara tentara kita dengan musuh kita yang namanya COVID gitu. Saya percaya bahwa di tubuh kita ini ada tentara dan ada dokter. Dokter di tubuh kita ada yang bisa menyembuhkan diri kita sendiri teman-teman. Nah, maksudnya adalah jangan pernah berhenti dengan Greenwood mulai hari ini. Artinya, kalaupun Anda serang, Anda tidak terdetak teman-teman. Dialah yang hilang. Sampai hari ini sudah hilang total teman-teman. Jadi saya tidak merasakan apa-apa lagi. Dan fisik walaupun kita kena teman-teman, kita fisik sehat. Saya masih presentasi masih lewat online gitu teman-teman. Nah, maksud saya adalah apa yang saya ingin sampaikan, jangan pernah berhenti minum produk mulai hari ini. Walaupun Anda terserang, virusnya nggak akan bisa berkembang. Begitu ya dok, dari saya dok. Terima kasih dok. Oke, terima kasih Pak Putu. Dan mungkin sedikit informasi ya buat teman-teman nanti kalau sudah konsumsi vitamin Pak Putu ya, dalam waktu sekitar seminggu kalau masih merasakan belum ada perubahan nggak apa-apa, nanti perubahan itu akan kerasa di minggu kedua ya. Jadi minggu pertama mungkin gejala batuk, pilek, pusingnya itu masih sakit tenggorokan nggak apa-apa ya. Yang penting Anda konsumsi terus karena itu proses pembentukan antibodi itu butuh waktu ya, nggak bisa langsung ya, nggak bisa langsung misalkan langsung sembuh gitu batuknya atau pileknya itu nggak bisa, butuh waktu memang ya. Karena kemarin saya juga ngalamin seperti itu, minggu kedua baru membaik semuanya. Oke. Mungkin ada dua penanya lagi Bu, dipersilahkan. Oke, boleh kita persilakan kepada Ibu Yuliani. Silakan Ibu Yuliani untuk unmute. Silakan Bu. Selamat malam. Ya, malam Bu. Begini Pak, sebenarnya tadi saya mau nanya tapi udah ditanya sama Ibu siapa tadi ya. Cuma ada satu lagi pertanyaan. Itu vaksin tidak boleh jika ada orang yang maksud saya orang yang mau vaksin itu dia mempunyai penyakit seperti darah tinggi, diabetes atau yang lain-lain itu tidak boleh divaksin. Apa itu benar Pak? Itu aja Bu pertanyaannya. Apa itu berpengaruh gitu? Oke, saya jawab ya Bu ya. Ya, makasih Pak. Ya, jadi teman-teman memang benar ya, beberapa orang yang memiliki penyakit bawaan tertentu tidak diperbolehkan vaksin. Nah, kalau untuk lebih jelasnya, nanti silahkan teman-teman konsultasikan ke dokter sewaktu teman-teman nanti divaksin di tempat. Ya, langsung saja ditanyakan. Ya, biasanya di sana ada dokter konsulennya. Ya, silakan Anda katakan keluhan penyakit bawaan Anda apa, nanti diperbolehkan atau tidaknya tergantung dari dokter yang ada di sana. Begitu ya. Dan mungkin tadi yang belum sempat disebutkan, memang COVID ini memiliki gejala yang lebih lebih berbahaya pada beberapa orang yang memang punya penyakit tertentu atau istilahnya komorbid gitu ya, seperti diabetes, autoimun ya, kemudian jantung. Nah, nanti untuk penanganan seperti itu tentu dibutuhkan dokter ya, dibutuhkan orang-orang yang lebih berkompeten. Ya, malam hari ini yang kita bicarakan memang bagaimana kita bisa menangani secara di tahap pertama maksud saya ya, di tahap awal. Karena ini istilahnya paling urgent untuk ditangani. Karena kalau di sini ini lolos, ya teman-teman tingkat kesembuhannya tinggi gitu loh. Karena kita berharap malam hari ini ada yang sudah mendengarkan acara ini nggak perlu sampai ngalamin sesek kalau kena gitu loh, paham ya?
teman-teman paling nggak sudah bisa menghindari dari kata sesek itu, dari kata pakai tabung oksigen. Apalagi nanti sampai diintubasi di rumah sakit dan tetek bengeknya kayak gitu. Ya, saya harap nggak perlu sampai ke arah sana. Ya, kalau di awal kita sudah menangani secara benar, ya, otomatis nggak perlu sampai ke tahap yang lebih parah. Paham ya, teman-teman ya, malam hari ini ya. Oke, silahkan Bu. Berikutnya. Oke, pertanyaan saya nanya satu lagi. Iya, Ibu Juliani, suaranya hilang, Bu. Mungkin Bu, berikutnya aja, Bu. Iya, ini aku berikutnya aja. Ntar kalau sinyalnya udah bagus, kita sambung lagi. Untuk pertanyaan terakhir, kita persilakan kepada Bapak Sukarnain. Saya dong, Bu. Bu. Saya, Bu. Iya, maaf ya, Bu. Soalnya kan ini juga antriannya dari tadi. Ya, Bu. Ini penting banget saya bertanya. Malam Pak Dokter. Ya, ini siapa Pak? Pak Zulkarnain ya? Ya Pak Zulkarnain. Jadi saya ingin menanyakan karena kan ini terkait orang tua nih kan. Jadi adik saya kan sudah 3 kali itu kena COVID itu kan. Kemudian kan orang tua kena umurnya sudah hampir 70-an. Jadi kemarin kan agak sesak itu dari dipasang oksigen gitu selama 2 minggu. Nah, cuma terkait dengan dengan produk tadi ada yang Cordyceps tadi itu untuk di usia ada pengaruh nggak? Artinya ketika usia orang tua hampir 70-an itu boleh Pak, nggak apa-apa. Kombinasinya sama apa dokter bagusnya? Cordyceps sama apa yang bagusnya untuk ini supaya untuk meredam rasa nyeri sama sesak gitu dokter. Makasih. Ya, untuk kombinasinya nanti disesuaikan saja Pak, dibutuhkan yang mana. Karena untuk produk-produknya tadi sudah saya sebutkan semua ya, yang dibutuhkan untuk kasus COVID seperti itu gitu. Tinggal nanti menyesuaikan yang kira-kira dibutuhkan yang mana gitu. Pada prinsipnya sebenarnya vitamin C dan D yang harus masuk Pak. Iya, kalau vitamin C itu kita sudah rutin kan, artinya sama yang lain gitu kan. Vitamin C sama vitamin D. Ya. Nah, itu mungkin bisa ditambah Cordyceps sama kolostrumnya untuk menaikkan imunoglobulinnya juga. Oh, kolostrum ya Pak. Ya. Baik, makasih dokter atas sarannya. Ya, silakan Bu. Kayaknya dilanjut dulu aja, nggak apa-apa deh Bu. Ya udah, untuk pertanyaan terakhir kita persilakan kepada Ibu yang tadi, Ibu Acen ya Bu. Silakan Ibu. Untuk pertanyaan terakhir nih Bu. Halo, iya Bapak. Ya, silakan Bu. Saya mau nanya, adik saya kan kena COVID. Ya. Hari ke-7 dia terjadi sesak napas. Dan saya udah kasih dia Cordyceps yang buka, saya kasih dia 3 untuk diminum. Kira-kira itu berapa lama ya proses Cordyceps-nya bekerja? Saturasi oksigennya berapa Bu? Saturasinya 95. Oh, masih 95. Itu aja sih pas mau napas katanya sakit dadanya. Masuk. Ya, pokoknya selama saturasi masih 95, tidak di bawah 90 masih oke, nggak apa-apa. Kalau bisa isolasi mandiri dulu. Kemudian kalau pagi jangan lupa jemur ya Bu. Itu hal yang kedua Dok. Ini mengenai Mama juga kena COVID. Dan virus sudah merusak paru-parunya, Dok. Dari hasil ronsen foto, sedikit, hijaunya juga sedikit. Itu bagaimana ya cara pengobatan dengan herbal? Ini maksudnya merah hijau ini apa Bu? Itu palu-palunya sebagian udah merah, itu udah yang jelek gitu, udah diserang sama virus. Mama selalu konsumsi bebekon dari sebelum dia kena COVID juga dia udah konsumsi bebekon. Nah sekarang yang saya mau tanyakan, saya kan bagaimana pengobatannya dengan herbal. Saya sih kasih dia bebekon untuk dia minum. Tapi kalau di step waktu dia kena pertama saya sempat kasih dia minum Cordyceps. Tapi setelah dia masuk ke rumah sakit, saya cuma bisa kasih dia bebekon.
itu bagaimana ya untuk membantu penyembuhan paru-parunya, Dok? Ya, jadi gini Bu, kalau memang sudah terjadi jaringan parut itu sifatnya sudah permanen ya, sudah susah ya. Ya paling tidak dibantu dengan Cordyceps untuk memperkuat fungsi paru-parunya aja. Ini saturasi mama 96, Dok. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saturasinya. Ya, dilanjut aja dulu Bu. Pokoknya selama saturasi masih bagus, nggak ada gejala-gejala yang lain, misalkan demam terlalu tinggi atau perdarahan dan lain sebagainya, nggak apa-apa. Diusahakan isolasi mandiri dulu. Enggak, sekarang ada di rumah sakit, Dok. Oh gitu, ya sudah. Kalau gitu sudah ditangani ya sudah. Udah Nggak masuk apa-apa. ke ICU juga, tapi dengan itu saya masih bisa sambil kasih dia Bebekon sama Cordyceps, Dok. Nggak Enggak, apa-apa, Bu. Kalau diperbolehkan silahkan. Gitu ya. Ya. Tapi itu Cordyceps bisa membantu paru-parunya ya, Dok? Ya, untuk memperkuat fungsi parunya bisa, Bu. Gitu ya. Itu Ya. sih yang saya mau tanyain. Oke. Ya. Makasih, Dok. Ya. Nah, baik, itu pertanyaan terakhir. Untuk selanjutnya, silakan dilanjut, Dok, untuk ini materinya. Oke, mungkin ada tambahan info, Bu, dari kantor. Itu nggak apa-apa, nanti terakhir aja, Dok. Oke. Mungkin saya boleh putarkan terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini sebenarnya cuma sekitar 3 menit, ya. Ini saya akan memutarkan bagaimana cara kerja Cordyceps di dalam melawan COVID-19. Ya. Silahkan teman-teman bisa lihat, memang ini pakai bahasa Inggris ya, tapi sebenarnya simple kok. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, nanti teman-teman bisa melihat, dan semoga teman-teman semua tetap sehat ya. Well, no. While novel coronavirus has left supermarket shelves empty for toilet rolls and hand sanitizers, some chemist shops said demand for certain herbal products have soared. Cordyceps and ginseng both enjoy ever-increasing popularity. Once novel coronavirus in weight of lungs of white blood cells are the first immune troops rallied on the scene. This response is a critical stage of whether or not virus of the virus. But nations of these two factors can interrupt the transportation of oxygen. This is the main reason why many people are killed make of immune armies, which include neutrophils, eosinophils, basophils, lymphocytes, and monocytes. Lymphocytes are largely responsible for activating the immune response. They include B cells, T cells, and natural killer cells. The T cells are the most relevant for 2019 novel coronavirus infection. T helper cells activate B lymphocytes and cytotoxic T cells. Cytotoxic T cells are responsible for clearing the infection by killing virus-infected cells, while T helper cells make sure the immune system doesn't overreact so that the infected people can get sufficient oxygen supply. A number of studies have shown that cordyceps can positively stimulate the activation of T lymphocyte, B lymphocyte, natural killer cells, and macrophages. Cordyceps was also found to work on T helper cells to kill the virus-infected cells
as well as ensure the immune system doesn't overreact. After the 2019 novel coronavirus starts attacking the air sacs of the lungs, lung tissue begins to stiffen. The heart must work harder to get limited oxygen to the rest of the organs. Not only of lungs are losing function, but also lack of oxygen puts a strain on every organ in our body. Ginseng, hailed as the king of the herbs, has been used for enhancing tolerance of the organs in a condition of lack of oxygen and as an immune enhancer for thousands of years. The active chemicals, known as ginsenosides, also work as suppressors for overreaction of immune cells. Greenwood Cordyceps Plus capsule is composed of cordyceps and ginseng. Enhancing each other, these two herbs make a perfect herbal supplement for you to win the combat against the deadly 2019 novel coronavirus. Baik Bapak Ibu, selesai sudah training kita hari ini. Terima kasih Biakto untuk sharing dan pembelajaran yang sangat luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa dokter sudah sangat ikhlas dan gratis bersedia membagikan ilmu yang mana sangat penting untuk keadaan di masa pandemi ini. Ya, dari kita perlu diingatkan kembali bahwa COVID saat ini kasusnya sedang tinggi-tingginya. Jika tidak penting sekali, diharapkan tidak keluar rumah. Jika memang sangat terpaksa, ingat selalu Bapak atau Ibu untuk menerapkan 5L, yaitu memakai double masker, karena sekarang masker satu saja sudah tidak cukup. Ingat selalu untuk menggunakan 2 masker, yaitu masker kain di depan dan dilapisi dengan masker medis. Jangan lupa untuk mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, selalu menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Jika kita rutin mengkonsumsi suplemen, insya Allah bisa membantu menambah imunitas dari tubuh kita. Untuk materi hari ini bisa Bapak Ibu bagikan kepada semua kerabat, keluarga, maupun orang-orang terdekat. Bersama kita membantu memutus rantai penyebaran corona. Dengan badan sehat, ekonomi bangkit, kesejahteraan hidup kita pun akan meningkat. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu, jika untuk training selanjutnya mungkin saya mengharapkan agar Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya. Jadi dengan video kan kita enak untuk diskusi dan juga kita bisa saling mengenal. Nah, saya bisa, oh ya Dok, mungkin ada tambahan,